Minggu lalu kita sudah mengenal itu bakteri seperti apa, baik yang pertumbuhan atau perbanyakannya secara pembelahan, binary fission, atau menunjukkan tunas, budding. Nah, hari ini kita akan melihat pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri dikelompokkan menjadi 4 fase, 4 tahap, yaitu log fase, stationary fase, dan back fase. Log fase itu fungsinya untuk adaptasi, dari sebelum tumbuh itu beradaptasi dulu. Kemudian log fase itu fase pertumbuhan, mulai meningkat, mulai terjadi pembelahan. Kemudian stationary fase itu fase diam, artinya tidak terjadi pembelahan apapun. Dan death itu fase kematian, bakteri mati. Ya. Kalau digambarkan dengan kurva seperti ini log fase. Ya. Jadi jumlahnya akan tetap, misalnya kita memberikan 10 spora bakteri, 10 akan tetap di sini karena tidak terjadi pertumbuhan akibat adanya adaptasi. Ya. Kemudian baru log fase atau eksponensial ini mulai tumbuh, 10 menjadi 20, menjadi 40, menjadi 80, dan seterusnya. Kemudian stationary itu tetap, kemudian death atau decline ini kematian. Ya, ini pertumbuhan bakteri. Nah, log fase itu tadi sudah saya katakan masa adaptasi terhadap lingkungan baru. Ya, adaptasinya bisa beradaptasi dengan nutrisi yang baru, beradaptasi dengan suhu, beradaptasi dengan kondisi yang ada, dan seterusnya. Ya, dan di sini mempunyai tingkat biosintesis yang tinggi karena adanya senyawa yang dibangun itu misalnya enzim, kemudian sedikit biomasa, tapi Bifidobacteriaceae dan Pseudomonas BCE, jadi sama Proteobacteria. Genusnya itu bisa Acetobacter, Escherichia coli, Pseudomonas, dan Vibrio. Ya, ini morfologinya. Ya, Acetobacter misalnya berbentuk ovoid atau lonjong. Ya. Peritricus flagellumnya tidak bergerak. Kemudian Pseudomonas itu lurus atau agak lengkung. Ininya berbentuk tongkat atau batang. Flagellumnya itu polar, dan ini keperluan oksigennya. Ya. Ini contoh Acetobacter, ini kista, ini sel. Ya. Kemudian delta Proteobacteria, ini predator dari Delophidios dan Myxobacteria, membutuhkan sulfur. Ya. Ini untuk delta. Ya. Dan yang penting itu kemudian contohnya adalah ini Desulfobacter, Desulfovibrio, yang mereduksi SO4 atau sulfat, yang mereduksi sulfur, misalnya Desulfuromonas. Jadi bisa diingat-ingat ya, kalau sulfur, sulfuromonas, kalau sulfat, Desulfonema, Desulfovibrio, dan seterusnya. Jenisnya ini Desulfovibrio, Myxococcus, bentuknya bentuk koma, keperluan oksigennya ada yang membutuhkan, ada yang tidak, dan sifat lain. Nah, bisa dicek. Ini contohnya bakterinya, Myxobacteria seperti ini dengan cabang. Kemudian Epsilon Proteobacteria itu tipis, slender, kurus, kemudian bentuknya gram negatif, batang, lurus, kurva, atau bentuk helix. Ya. Umumnya adalah chemolithoautotrof. Ini yang penting. Ya, itu
organotrof, hemolitoheterotrof. Ini jenisnya adalah Campylobacter, Helicobacter. Ya, jadi dari epsilon ya, kalau kita mundur lihat Epsilon Proteobacteria, jenisnya adalah ini Helicobacter, bentuk helix, kurva, ya, atau lurus dengan ujung bulat. Ya. Ini kebutuhan oksigennya sangat kecil. Ya. Contoh ini Helicobacter, ini Campylobacter. Kemudian yang gram positif tetapi sangat rendah, ini kelompoknya adalah Clostridia, Mycoplasma, Bacilli atau Lactobacilli. Karakternya ini, ya, contohnya Clostridium, contohnya Mycoplasma, contohnya adalah Lactococcus atau Leucanastas, ya, Streptococcus. Ini di sini. Kemudian ini masih vermiculite. Ya, vermiculite itu adalah dinding sel atau bakteri yang mempunyai dinding sel dan biasanya dijumpai pada beragam habitat. Ini vermiculite. Ya, ini termasuk Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, dan Lactobacillus. Jadi kita sudah mengenal Bacillus dan Lactobacillus. Ini. Ada yang bersifat endo, bakterinya, misalnya Bacillus dan Clostridium. Ini contohnya helico, seperti helix, ada helix. Ini. Kemudian yang tinggi, gram positifnya, misalnya Actinomycetes, Mycobacterium, Corynebacterium. Karakternya ini. Kalau Corynebacterium biasanya patogen ke manusia, bentuknya kelap atau bentuk kentung atau dadar. Ya. Misalnya Corynebacterium diphtheriae yang menyebabkan difteri. Ya, ini Mycobacterium, ini Mycobacterium leprae yang menyebabkan kusta, penyakit kusta. Ya. Ini Streptococcus. Ini beberapa contoh. Ini ada Chlamydospora, ini Foraniospora, ini Conidiospora, ini Conidium, ya, bentuknya. Kemudian Phancomycetes, Spirochetes, Bacteroides, dan Fusobacteria. Misalnya grup dibagi grup Bacteroides, Spirochetes, dan Chlamydia. Karakternya ini obligat parasit ke manusia, hewan, dan burung, Chlamydia. Contohnya Chlamydia, ini juga obligat, Bacteroides, dan ini gram, dan tidak ada papillum. Ya. Jadi, itu yang ke bakteri. Ada pertanyaan dari kuliah ini? Baik, untuk pertanyaannya Dinda, pada ditanyakan pada stationary phase dikatakan bakteri dapat kembali mengalami pertumbuhan apabila nutrisi diperbarui. Bagaimana cara memperbaiki nutrisi? Jadi kalau sudah kita melihat, jadi ini sementara ini sudah sedang dilakukan kegiatan di laboratorium oleh kakak mahasiswa kalian. Jadi pada pengamatan atau penghitungan spora yang hari ke-8 misalnya, itu sudah mulai nampak penurunan. Nah, ketika sudah turun, maka
nutrisinya itu akan ditambahkan, bisa ditambah untuk bisa sampai lebih lama. Nah, penambahan nutrisi gampang, tinggal dituangkan saja nutrisi yang sama ke cairan bakteri itu, sehingga bakteri akan mulai tumbuh kembali, membelah kembali, dan memperbanyak lagi, bisa tumbuh. Itu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak saya akan lanjutkan dengan karakter virus. Bentar. Ya. Nah, apa itu virus? Ada yang tahu apa itu virus? Jadi virus itu adalah parasit yang sangat infeksius. Jadi sangat infeksius, mudah menginfeksi, bersifat submikroskopis, artinya sangat kecil, sub, ya. Sedangkan mikroskopis saja seperti bakteri itu dengan perbesaran 1000 masih sukar di atas diamati, apalagi virus harus menggunakan yang lebih kecil lagi atau lebih besar lagi perbesarannya, bisa sampai ribuan kali atau jutaan kali, yaitu dengan mikroskop elektron. Kemudian obligat intraseluler, artinya virus akan ada di antar sel dan menetap di situ. Kalau dikeluarkan dari situ, dia akan mati karena obligat. Jadi hidup pada makhluk hidup. Ya, ini terdiri atas satu atau lebih molekul asam nukleat yang dibungkus mantel protein. Dapat bereplikasi diri di dalam sel yang hidup. Nah, ini sangat menarik karena sekarang ini kita sedang menghadapi virus manusia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Ya, kita lihat virus corona, dia sangat infeksius, bisa menginfeksi semua orang. Tadinya di awal-awal sekitar bulan Februari Maret itu yang paling rentan adalah usia di atas 60 tahun. Tetapi perkembangan sekarang, bayi yang baru lahir pun tidak kena. Jadi sangat menginfeksi. Kemudian sukar untuk diamati karena submikroskopis. Sehingga banyak orang yang tidak percaya dengan adanya virus. Ya, karena tidak bisa dilihat. Memang tidak bisa dilihat. Dan ini yang penting, dia obligat di makhluk hidup. Jadi ketika di luar, dia tidak akan mampu bertahan lama dan akan mati. Dapat bereplikasi diri. Jadi mudah terjadi mutasi, mudah terjadi pembelahan di dalam sel yang hidup. Makanya disinyalir atau diduga sekarang virus corona sudah bermutasi karena lebih cepat untuk menginfeksi. Ya, ini. Jadi harus hati-hati mahasiswa. Ya. Nah, keunikan virus ini misalnya virus mosaik tembakau, dia mempunyai RNA helix, ya, helix ini double helix. Kemudian ada protein kapsid, ini pelindung proteinnya. Jadi ini ada di dalam pelindung protein. Virus tidak memiliki sel atau organel di dalam sel seperti inti sel, mitokondria dan sebagainya.
Beda dengan bakteri. Bakteri punya, atau beda dengan jamur. Itu di membrannya dia ada mitokondria dan sebagainya. Virus berbentuk partikel tidak dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya, harus dengan elektron, mikroskop elektron. Tersusun oleh satu asam nukleat, baik itu RNA atau DNA, dan protein sebagai selubungnya. Ya. Dan asam nukleat bertindak sebagai bagian yang infeksius. Jadi, mengapa virus sangat mudah menginfeksi itu karena asam nukleatnya. Ya. Jadi kalau virus RNA atau virus corona, saya menduga susunan asam nukleatnya adalah DNA. Karena manusia, gennya, itu juga tersusun atas DNA, bukan RNA. Tetapi virus tumbuhan itu RNA, sehingga tidak bisa menginfeksi manusia. Ya, ini bedanya. Jadi asam nukleat itu yang sangat penting, yang berperan menginfeksi makhluk hidup. Jadi kita lihat, kalau virus corona itu mudah sekali menginfeksi manusia, berarti asam nukleatnya itu sama dengan asam nukleat manusia, yaitu tersusun oleh DNA. Ya, ini keunikannya. Kemudian tidak dapat tumbuh dengan membelah, ya, tapi dapat replika, meniru menggunakan ribosom inangnya. Jadi meniru, mereplikasi diri. Ya. Tidak dapat berpindah atau berpindah sendiri. Jadi sangat tergantung dari faktor virus. Seperti virus corona, itu sangat tergantung dari air lidah sebagai faktor, atau dari partikel bersin. Ketika kita bersin itu juga bisa keluar, itu bisa menular. Tidak bisa masuk ke dalam sel inang secara mandiri, tapi dapat masuk melalui luka atau dengan bantuan vektor. Ya, jadi kalau tanaman ini membutuhkan vektor serangga umumnya, dan virus itu ketika serangga menghisap cairan tanaman yang mengandung virus, virusnya itu masuk ke tubuh serangga. Kemudian ketika serangga terbang hingga ke tanaman lain dan menusukkan lagi, dia akan menularkan virus di situ. Kasusnya sama seperti itu, ya, virus. Nah, ada pertanyaan, apakah virus itu benda hidup atau tak hidup? Ya. Dengan untuk menjawab itu kita harus melihat bahwa virus adalah makhluk hidup. Ya. Mampu memperbanyak diri di dalam sel inang. Jadi ini ciri khas makhluk hidup yang dapat memperbanyak diri. Seperti tanaman, seperti hewan, atau bahkan manusia dapat memperbanyak diri. Memiliki bahan genetika, baik DNA atau RNA untuk virus tanaman. Terdapat ras atau strain ya, untuk virus. Ya, jadi ada strain tertentu dapat mengalami mutasi. Jadi dengan adanya kondisi ekstrim di sekitarnya, entah itu cahaya matahari atau ada senyawa kimia, akan terjadi mutasi, membentuk strain baru. Dapat ditularkan dari inang sakit ke yang sehat. Ini virus. Maka hati-hati dengan virus. Kalau virus sebagai makhluk tak hidup, ini ternyata dapat dikristalkan. Jadi virus dapat dikristalkan. Dapat ketika di luar sel, virus tidak aktif, tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak memerlukan nutrisi, tidak bereproduksi, tidak membelah, dan sebagainya. Dan tidak menunjukkan adanya aktivitas fisiologi. Tidak ada respirasi, tapi dapat dientakkan. Kalau virus, ciri virus adalah makhluk tak hidup. Kalau sebagai makhluk hidup, cirinya mampu memperbanyak diri, memiliki bahan genetika, kemudian terdapat ras atau strain, mengalami mutasi, dapat ditularkan dari inang sehat sakit ke inang sehat. Sedangkan virus adalah makhluk tak hidup, dapat dikristalkan,
tidak aktif di luar sel, tidak adanya aktivitas fisiologi, tidak ada respirasi maupun sekresi dapat diungkapkan. Itu bentuk dan ukuran virus ini, kalau ini dengan elektron mikroskop, ini dengan cahaya. Kalau kita lihat cahaya dengan mikroskop cahaya, maka kita akan bisa melihat telur katak, bisa melihat telur manusia atau serbuk. Kemudian dengan ukuran ini 100 mikron, 1 mm. Kalau 10 sampai 10 mikron ini dapat melihat sel tanaman, sel hewan. Kalau antara 1 sampai 10 sampai 1 mikron, kita akan melihat sel darah merah, mitokondria, bakteri. Ini. Antara 1 sampai 100 nanometer, ini kita melihat virus, flu burung, flu virus, virus cacar di sini. Tapi kalau sampai 10 dari 100 sampai 10 nanometer, kita virus polio. Dari 10 sampai 1 nanometer itu protein, lemak, dan ini sampai kecil. Ini ya, dengan mikroskop elektron di sini. Kalau mikroskop cahaya yang ada di laboratorium tidak mampu untuk melihat virus atau bahkan bakteri. Ya. Ini. Kemudian kalau melihat bentuk dan ukuran virus, itu partikel virus beragam antara 20 sampai 300 nanometer. Ukurannya nano, ya. Ini. Dan ini ciri dari sel eukariot. Ini virusnya sangat kecil di sini. Ini prokariot, bakteri. Ini nukleusnya di sini. Ya. Prokariot ini, iya, bakteri. Ya. Virus bentuknya isometrik, artinya polyhedron, bulat tergantung pada spesies. Diameternya sekitar 18 nanometer atau lebih. Misalnya tomato yellow leaf curl virus atau TYLCV. Jenisnya Begomovirus, ukuran partikelnya 30 kali 20 nanometer. Ini gejalanya, ya. Dari community, jadi virusnya seperti ini. Kemudian ini partikel virusnya, kecil sekali. Kemudian berbentuk batang, tapi isometris, artinya tidak simetris. Ini berbentuk batang, ada yang kaku, ada yang lentur. Yang ini adalah tobacco mosaic virus, kaku. Yang lentur ini potato virus Y. Ini lentur. Ini contohnya, gejalanya. Ya. Struktur virus itu ada bahan genetika, tapi DNA atau RNA, ya, yang kemudian disebut dengan retrovirus. Kemudian ada membran amplop atau kapsid, protein biasanya, dan ada ligan di sini. Ligan. Nah, virion itu strukturnya ada taksomer ini, kemudian ini adalah asam nukleat yang hijau, kemudian ini kapsid. Nah, kapsid itu tersusun atas taksomer. Ini virus telanjang. Dan virus yang ada amplopnya, ini amplopnya itu adalah protein. Nah, ini. Jadi kapsid atau ini kapsid ini diselubungi dengan envelop, ya, protein itu. Dan ini asam nukleat kapsid itu sama. Nah, kita akan melihat tentang envelop atau amplop. Envelop virus itu adalah lapisan terluar virus. Jadi virus itu diselubungi di luarnya oleh amplop. Fungsinya untuk
selama ada perpindahan, kemudian melindungi dari sistem ketahanan tanaman. Tapi tidak semua virus memiliki amplop. Nah, umumnya bagian dari membran inang dan glikoprotein. Glikoprotein itu untuk identifikasi dan mengikat reseptor atau membran inang. Reseptor adalah penerima. Ya. Amplop virus menyatu dengan membran inang untuk masuk dan menginfeksi inang. Jadi infeksi virus ke inang untuk virus tanaman ini menyertakan amplopnya, ya, menyertakan itu. Virus mendapatkan amplop dengan cara bertunas melalui membran sel inang. Jadi menggunakan membran sel inang. Nah, bertunasnya membran ini melalui membran bagian dalam sel, misalnya badan Golgi atau nukleus. Badan Golgi atau nukleus. Nah, virus beramplop siap untuk menginfeksi jika amplop masih utuh. Kalau amplopnya rusak, virusnya tidak akan bisa menginfeksi. Kerusakan amplop dapat terjadi karena faktor lingkungan, misalnya dengan adanya deterjen atau alkohol. Nah, ini yang terjadi dengan adanya virus corona. Kalau kita mencuci tangan dengan desinfektan yang mengandung alkohol atau dengan sabun deterjen, itu akan dapat merusak amplop virus, sehingga virus akan mati karena tidak dapat menginfeksi dan menurun infektivitasnya ini. Jadi sangat penting buat mahasiswa untuk bisa menghubungkan antara kejadian sekarang ini dengan ilmu ini. Ya, kalau kita lihat sekarang itu dilakukan desinfektan menggunakan bahan alkohol untuk cuci tangan atau menggunakan sabun atau deterjen, ini kaitannya. Jadi bisa merusak amplop virus sehingga virus tidak bisa efektif. Ya. Virus ini hubungannya, ini contohnya adalah helix, kemudian ini isosahedral, dan ini virus kompleks seperti robot. Ini kapsid. Jadi kapsid itu adalah kelompok virus, di dalamnya nanti ada RNA. Ini RNA-nya. Jadi belum ada amplopnya. Ya. Jadi ini helix, ada RNA-nya di sana, dan ini kompleks. Ini contohnya, beberapa contoh. Ya, ini RNA-nya, kemudian ini kapsid. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, kapsid yang helix ini seperti spiral. Jadi protein kapsid tunggal justru seperti helix. Misalnya pada virus Topico mosaic virus. Kemudian isosahedral ini memiliki 12 simpul pada 20 sisi segitiga, tersusun dari kapsomer pentagon dan kapsomer heksagon. Nah, ini pada simpul pada muka. Angka triangulasi yaitu cara untuk menentukan ukuran dan struktur kapsid virus. Misalnya pada virus misalnya pada virus kuning pada cabai, gitu. Virus gemini. Kemudian kapsid kompleks, ini memiliki kapsid dengan struktur lebih kompleks. Kemudian diilustrasikan hanya salah satu contoh dari tampilan kapsid kompleks, misalnya bakteriofaga. Bakteriofaga adalah virus yang menyerang bakteri. Ini isosahedral kapsid, ini ada hekson, ya, pentagon atau pentagonal, ini jadinya seperti ini. Jadi
bentuknya spherical, kemudian strukturnya ini hexal, penton, basa penton, dan fiber. Beberapa protein dihubungkan dengan DNA virus. Dihubungkan ini dan ikut di dalam pembentukan kapsid. Protein itu ikut di dalam pembentukan kapsid ini. Kemudian kapsid helix ini tadi morfologinya itu banyak yang berbentuk benang, filamen, dan pleomorfik. Kemudian nukleokapsidnya itu dicirikan oleh panjang, lebar, atau lubang di dalam helix dan jumlah protomer per helix. Ini lubangnya sini tipsnya. Ya. Nah, kapsomer itu struktur polipeptidanya seperti ini. Jadi jumlah dan pengaturan dari kapsomer biasanya berguna untuk identifikasi dan klasifikasi virus. Ini jumlah dan susunan kapsomernya. Nah, klasifikasi dan rekaman virus ditentukan oleh pertama struktur partikelnya, kedua karakter fisik dan kimia, tiga karakter asam nukleat, 4 protein virus, 5 hubungan antar virus secara serologi, 6 aktivitas di dalam tanaman, dan 7 metode transmisi atau penularannya bagaimana caranya. Ya, ini beberapa contoh, beberapa kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan virus. Struktur taksonomi virus secara umum ini susunannya adalah ordo, akhirannya virales, famili akhirannya viridae, subfamili akhirannya virinae, genus, virus, spesies, ada virusnya. Jadi virus bakteri yang disebut dengan bakteriofage atau fage itu beda. Ya. Jadi kita melihat itu, misalnya tobacco mosaic virus, ini tobacco mosaic virus di sini. Nah, taksonomi berdasarkan International Committee on Taxonomy of Virus, perbedaan di tahun 91 dan sampai 2019 ini banyak. Jadi ini ada 5 tingkat, ini ada 15 tingkatan. Dari sedikit sampai banyak taksanya. Jadi misalnya spesies, genus, subfamili, family, ordo, virinae, ordo, virales, subclass, kelas, subfilum, ini di sini. Ya, jadi cukup banyak. Jadi spesies yang cukup banyak itu ada 5.560, subgenusnya 59, genusnya 1019, subfamilinya 9, familinya 150, subordo 7 dan seterusnya. Ini perbedaannya. Ya, sedang di sini itu hanya spesies, genus, subfamili, famili, dan ordo. Tapi di 2019 itu ada subgenus, ada subordo, sampai subclass, kelas, dan sebagainya, sampai ke real, di atas kingdom. Ini ada sub-real dan real, viria, vira, dan viria. Ya. Ini beberapa contoh keragaman virus. Ini kalau yang tersusun oleh DNA atau RNA, ya, ssDNA misalnya ini Geminivirus, Viridae, dan sebagainya. Kalau tersusun atas RNA ini Rotavirus dan sebagainya. Ya, ini berdasarkan DNA atau RNA-nya. Inangnya ini vertebrata, kalau yang biru, yang kuning itu invertebrata, kemudian yang hijau itu tanaman.
Kemudian ini bumi yang ungu dan yang merah bakteri. Jamur yang ungu. Nah, jamur ada yang tersusun oleh DNA juga. Ini bakteri juga. Ini tanaman invertebrata dan vertebrata. Ya, tersusun DNA. Sedangkan RNA ini banyak, ini tanamannya lebih banyak. Tapi ini jamur dan bakteri ada RNA ini. Nah, berdasarkan asam nukleatnya itu DNA terbagi dalam inti tunggal dan inti ganda. Inti tunggal itu yang tidak ada enstopnya, misalnya parvovirus. Kemudian inti ganda dibagi yang beramplop dan tidak beramplop. Yang beramplop itu misalnya ini potivirus. Kemudian yang tidak beramplop ini. Sedangkan yang tersusun atas RNA itu ada RNA positif, negatif, positif RNA melalui DNA. Ada yang tidak beramplop, tidak beramplop, double capsid dan sebagainya. Ini ada contohnya di sini. Ya. Coronavirus ini. Kemudian ada retrovirus. Ya, kelas 1 itu tersusun oleh DNA, double stranded. 3 itu RNA untuk ganda dan seterusnya. Ini sampai ke 7 ya. Nah, bentuk virion yang menginfeksi virus tumbuhan ini macam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk seperti ini, ada yang ini bentuknya banyak, ada yang panjang bentuk batang, kemudian ada yang pendek, ada yang bentuk ini lentur dan seterusnya. Ya, banyak. Ya. Nah, kaitannya dengan nutrisi di dalam tanaman ini sangat berpengaruh terhadap sifat, strain virus, inokulasi, infeksi bagian tanaman yang terinfeksi. Nah, nutrisi dapat berpengaruh dalam hal konsentrasi virus pada kombinasi fosfor nitrogen misalnya. Itu dapat melipat gandakan konsentrasi virus di dalam tanaman atau zat. Jadi dengan adanya pupuk nitrogen dan fosfor itu dapat membantu virus untuk memperbanyak diri. Kalium itu menurunkan konsentrasi virus dalam zat. Nah, dari sini kita akan bisa melihat pemupukan juga harus hati-hati, berimbang, tidak selalu menggunakan pupuk nitrogen terus atau NPK yang NP-nya tinggi, K-nya rendah untuk tanaman karena akan mendukung terhadap virus, ya, karena tanamannya sukulen bagus. Tetapi yang K ini akan menurunkan. Virus mengambil metabolit inang, kemudian ini yang dibutuhkan nitrogen dan fosfor. Ini kemudian yang penting lagi mengubah fenotipe inang virus. Kemudian pertumbuhannya virus, partikel virus dewasa tidak aktif, ya, dan hanya berbiak di dalam sel yang terinfeksi. Virus itu obligat parasit, tidak dapat kulturkan menggunakan media tumbuh seperti yang digunakan untuk bakteri, jamur, dan yang lain. Virus kurang memiliki alat sintesis protein dan penghasil energi. Dan partikel virus tidak bergerak di luar inang yang terinfeksi. Jadi tergantung pada bantuan organisme lain atau lingkungan yang menyebarkannya. Ya, misalnya serangga, dia akan menggerakkan virus dari satu lokasi ke lokasi yang lain, lokasi yang baru. Replikasi virus ada 7 tahap. Pertama, absorpsi, dia akan menyerap, kemudian masuk, jadi absorpsi, kemudian dia akan masuk, ya.
lalu melepaskan mantel, ini mantelnya dilepas, kemudian masuk partikelnya, terjadi 3A, itu pelepasan mantel, ada transkripsi atau produksi mRNA, ini di dalam inti, kemudian ada sintesis komponen virus, ini di sini, di aparatus Golgi, ribosom, kemudian dirangkai virusnya 6, kemudian dilepas. Nah, ini untuk replika, jadi mereplika atau mencontoh, menjiplak virus. Ini seperti itu pada tanaman. Ini. Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, bagaimana virus menggandakan diri, multiplikasi? Jadi kalau kita lihat ini kapsid virus, kemudian ini adalah sel inang, maka ini akan terjadi pertunasan, dia akan mendorong membentuk tunas, kemudian akan membentuk amplop. Ya. Jadi sangat mudah sekali ini seperti ini tunasnya, kecil-kecil, kemudian tunasnya akan lepas dengan mengandung asam nukleat dan amplop. Jadi sangat mudah. Nah, konsep kunci untuk replikasi inang virus, virus RNA tanaman mempunyai genom RNA untai tunggal, single stranded, ya, untai tunggal genom. Beberapa virus RNA itu mempunyai negatif atau double stranded genom RNA. Jadi tanaman itu RNA. Nah, replikasi merupakan inti dari siklus infeksi virus RNA tanaman yang terjadi tunggal melalui ini intermediate pertukaran antara positif dan negatif RNA, ya, apa kutub positif dan negatif. Replikasi umumnya berlangsung di dalam kompleks virus, kompleks replikasi virus dalam RNA, organel RNA. Kemudian kompleks replikasi virus ini sifatnya dinamis dan mengandung RNA. Jadi RNA ini yang akan berperan di dalam protein replikasi maupun protein dari inangnya. Ya, ini replikasinya, ini konsepnya. Kemudian polimerase, RNA polimerase yang tergantung dari RNA virus. Jadi ada enzim RNA polimerase, ini bertanggung jawab terhadap sintesis RNA genom baru yang menggunakan genom ketuannya sebagai template, sebagai cetakan, pencetak genom ketuannya. Ya. Nah, virus protein itu merupakan faktor inang. Targetnya adalah genom RNA ke membran. Kemudian di situ terjadi replikasi. Juga menyumbang remodeling membran. Jadi membran dimodel ulang yang digunakan untuk replikasi. Dan ini merupakan faktor untuk pengendali biogenesis dari organel replikasi. Ya, jadi ini replikasinya seperti ini, pakai RNA. Jadi ini gambarannya, kalau ini pada RNA plus, ini akan masuk terjadi replikasi di sini, kemudian akan muncul RNA baru, virus baru ini juga sama. Ini yang menggunakan double stranded. Ini double strandednya di sini, kemudian terjadi ini RNA polisintesis di sini, ya, kemudian terbentuk double stranded. Ini beberapa contoh multiplikasi RNA
yang bisa dikelompokkan dalam RNA virus yang plus, yang negatif, dan yang untuk double, untuk ganda. Ya. Kalau melihat ini yang A, ini virionnya, kemudian masuk, ini lepas, kemudian boxnya ini mati, sudah direplikasi. Ya. Ada translation dengan penambahan ini, kemudian akan membentuk virus baru. Kemudian yang B, ini juga sama, ini akan terjadi perpindahan membentuk virus baru. Dan yang C, ini juga sama, ini terjadi di sini. Jadi ini plasmodesmata. Jadi plasmodesmata itu adalah lubang antar sel tanaman untuk menjaga keseimbangan sitoplasma, aliran air. Jadi ini akan mengalir masuk, ya, virus di sini akan masuk melalui plasmodesmata, terjadi replikasi membentuk virus baru. Ya. Jadi ini beberapa contoh replikasi virus. Ya. Nah, bagaimana replikasi virus DNA, tapi replikasi virus RNA? DNA virus itu jarang dijumpai di tanaman dibandingkan dengan RNA. Ya, jadi kebanyakan di virus tanaman adalah RNA, yang DNA itu jarang. DNA itu kebanyakan virus hewan atau virus manusia. Nah, kalau DNA-nya single stranded kebanyakan, jadi virus kebanyakan yang genom dari genom udah tunggal DNA itu kecil, kemudian hanya kodenya hanya ke protein, sedikit protein saja, sehingga sangat tergantung dari sel inang untuk replikasi. Kalau virusnya DNA untek ganda double stranded, itu meskipun hanya sedikit spesiesnya, misalnya algae, dan virus dengan ini genomnya itu berkisar antara 160 sampai 560 kb ini dengan protein genom. Virus tanaman umumnya menyebar melalui vektor seperti serangga, tetapi juga dapat melalui generasi ke generasi, misalnya dari biji. Ya, dapat juga menular melalui biji. Jadi dari biji yang dari tanaman terinfeksi, bijinya akan membawa virus, kemudian ketika ditanam akan menjadi bergejala virus. Ya. Ini replikasi virus DNA, tapi akan beda. Jadi virus itu akan masuk, kemudian selubungnya akan hilang, lalu ada ekspresi gen awal, ini akan masuk, terjadi ekspresi gen juga, lalu terjadi DNA, replikasi DNA, kemudian ada ekspresi gen yang baru ada pembungkusan ulang, lalu dilepas. Nah, ini virusnya. Nah, dalam hidup virus, ini untuk tanaman yang bebas virus, ini akan terjadi transmisi, kemudian terjadi infeksi virus, kemudian masuk, lalu virusnya diassembly, di rekayasa, kemudian akan keluar lagi di sini. Nah, dan di sini juga sama, ya, akan terjadi ini menggunakan virus, mama virus yang ada di dalam serangga. Ini dalam serangga virusnya, akuisisi diperlukan berapa banyak, lalu berapa lama di dalam dia bertahan di dalam serangga, kemudian akan menular ke tanaman berikutnya. Ini. Ya. Jadi itu kira-kira itu morfologi nutrisi yang dibutuhkan oleh virus. Kita sudah menyelesaikan
bakteri, kemudian virus, tinggal satu jamur nanti minggu depan. Ya, untuk bisa mengetahui perbedaan antara ketiga makhluk hidup yang paling kecil ini. Apakah ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas? Silakan. Apa berupa sifat atau lainnya? Jika bisa, bagaimana kita dapat memperkirakannya? Mutasi ini kita juga belum tahu, belum apakah faktor yang menentukan mutasi ini kita juga belum tahu. Ya, jadi tapi biasanya mutasi ini terjadi ada beberapa faktor, misalnya tadi faktor fisik, misalnya adanya suhu ekstrim, adanya sinar ultraviolet, kemudian dari faktor kimia, ada senyawa kimia beracun, kemudian misalnya aplikasi dari pestisida kimia, misalnya atau pupuk kimia, itu juga akan menyebabkan virus. Biasanya mutasinya itu akan lebih ganas, artinya lebih mudah untuk menginfeksi, lebih mudah untuk menyebabkan gejala, lebih mudah untuk merusak. Ini mutasinya ke sana. Dan kita belum bisa untuk mendeteksi kalau nanti ini mutasinya akan bagaimana. Ya, karena perubahan dari virus satu ke virus lain itu sangat cepat. Dan mutasi ini juga belum bisa dideteksi dengan baik. Apakah dengan aplikasi pupuk yang banyak untuk tanaman kemudian akan terjadi mutasi? Ya, karena virus sangat sukar untuk diamati secara mata biasa, apalagi dengan mikroskop cahaya, harus dengan mikroskop elektron, dan ini sangat mahal biayanya untuk mikroskop elektron, sehingga sangat sukar untuk diamati. Itu jawaban saya. Kemudian dari pertanyaan Andri Prianto, tanaman yang mudah terkena virus dapat disembuhkan, seperti ada vaksinasi. Begini deh, jadi vaksinasi itu digunakan untuk menimbulkan antibodi, bukan menyembuhkan, tapi mencegah. Ya. Ini juga kasusnya sama dengan corona. Ini harus mencegah dengan adanya divaksin. Tanaman juga bisa divaksin, artinya bisa imunitasnya atau kekebalannya bisa dinaikkan, sehingga tanaman akan bisa tahan terhadap serangan virus. Tanaman punya sistem pertahanan, baik pertahanan struktur atau pertahanan kutikula dan sebagainya. Selain senyawa biokimia, misalnya adalah senyawa fenol, hidrokarbon, saponin dan sebagainya. Nah, kita bisa untuk menaikkan senyawa biokimia di dalam tanaman sehingga tanaman menjadi lebih tahan terhadap virus. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi virus pada tanaman. Itu pula satu-satunya cara mengatasi virus pada manusia, yaitu ketahanannya harus tinggi, imunitasnya, kekebalannya harus tinggi. Nah, kekebalan atau kekebalan tanaman ini bisa dinaikkan dengan beberapa perlakuan, misalnya menggunakan mikroba antagonis. Ya, ini bisa menaikkan kekebalan itu. Untuk virus, untuk tanaman yang sudah terkena virus, ini sudah tidak bisa disembuhkan. Tetapi bisa dicegah perkembangan penyakitnya. Jadi kalau kita melihat tanaman cabai yang menguning daunnya karena virus, dan tanaman cabainya masih berumur katakanlah di bawah 1 bulan, maka kita akan bisa memperlakukan tanaman cabai untuk meningkatkan kekebalannya dengan penambahan antagonis tadi, sehingga nanti pucuk atau tunas tanaman cabai yang tumbuh tidak bergejala kuning, tapi kembali ke hijau. Itu yang bisa dilakukan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mahasiswa, silakan ditulis di chat publik. Maka saya jelaskan. Kita masih punya waktu
10 menit. Tidak ada? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini pada kuliah mikrobiologi pertanian. Bahannya tadi